Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan Torgat pada chapter 222 season 3. Pada chapter kali ini berjudul Pertarungan Kepala Keluarga Gustang versus Tromere part ke-7. Baiklah, setelah Gustang mensummon sebuah Hunos yang membelah langit, makhluk tersebut lalu menyerap segala yang ada di sekitarnya untuk masuk melalui mulutnya. Tromere pun terheran-heran dari mana Gustang mendapatkan makhluk seperti itu. Gustang pun memberitahu bahwa dia tidak membuat hal itu. Kekuatan ini adalah imajinasi berdasarkan buku. Imajinasi mengenai segala hal, nyala akan berkembang sampai selesai terbakar. Terlihat penampakan di sekitar, para hewan-hewan milik Tromere mulai terserap, mulai dari Holland, bahkan Valhalla sekalipun. Bagi Tromere, angin yang Gustang telah munculkan tidak bisa menjaga momentumnya. Semua yang perlu Tromere lakukan adalah untuk membaginya. Lalu Tromere pun menggunakan kekuatan pemotongannya untuk mencoba memotong angin-angin tersebut. Tetapi ternyata untuk pertama kalinya, kekuatan pemotongan segala hal milik Tromere tidak berhasil. Malahan yang terjadi, kekuatan pemotongan Tromere itu seketika lenyap. Melihat hal itu, Tromere pun terkejut. Tromere lalu memerintahkan Valhalla untuk menyerang Hunos. Meskipun hal itu membosankan bagi Tromere, Valhalla pun bergerak maju dan mengeluarkan percikan-percikan darah untuk menyerang dan juga menggunakan sayapnya yang tajam untuk mencoba menusuk-nusuk tubuh Hunos tersebut. Terjadilah gumpalan asap di sekitar mereka. Kemudian Tromere tidak melihat keberadaan Gustang. Tromere bertanya-tanya kemanakah Gustang pergi. Lalu sekilas Tromere menyadari bahwa sepertinya Gustang pergi ke dalam bagian tunas. Saat Tromere akan masuk ke dalam tunas, Tromere melihat Valhalla yang sedang bertarung melawan Hunos. Tromere melihat hal itu terlalu berisik sehingga Tromere menggunakan kekuatan pemotongannya untuk menyerang Hunos itu lalu pergi. Saat terbang ke arah tunas, Tromere merasa bahwa subjek fiktif yang lahir dari imajinasi kasar Gustang mengapa dirinya harus kabur. Lalu tiba-tiba di hadapannya Gustang muncul di balik gumpalan asap tersebut. Lalu Gustang pun kembali memukulkan tongkat penghakimannya kepada Tromere. Kemudian Tromere pun lagi-lagi bersimpah darah. Gustang pun memberitahu Tromere bahwa itu sangat memalukan. Tapi Hunos adalah konsep angin yang berembusan dari luar menara. Dan Tromere tidak akan dapat untuk membaginya atau memotongnya. Tidak peduli seberapa banyak Tromere mencoba untuk memotong konsep angin milik Hunos. Kemudian Hunos mengeluarkan gumpalan angin di mulutnya bersama dengan Gustang yang bergerak maju ke arah Tromere, juga Valhalla. Kecepatan dari Gustang tiba-tiba sudah berada di depan Valhalla yang posisinya berada tepat di belakang Tromere. Lalu Gustang pun menyerang dan menyeret tubuh Valhalla. Melihat hal itu, Tromere tidak terima dan menggunakan kekuatan dari Rapio yang ada di tangannya. Lalu Tromere pun menembakkan sisu-sisu yang sangat besar ke arah gumpalan angin tersebut. Karena serangan itu justru membuat gumpalan-gumpalan angin tersebut semakin tebal dan Tromere terjebak di dalamnya. Kemudian dari gumpalan-gumpalan tersebut muncullah banyak sosok-sosok yang menyerupai manusia meminta tolong. Lalu Hunos yang berada di belakang Tromere pun mencoba menggenggam tubuh Tromere. Kemudian Tromere pun merasa bahwa ini semua hanyalah imajinasi. Tromere pun mengeluarkan kekuatan pemotongannya untuk menyelimuti tubuhnya. Lalu kekuatan pemotongan itu menyerang ke semua arah dalam gumpalan asap tersebut. Setelah gumpalan asap tersebut menyingkir, Tromere lalu merasakan di belakangnya ada hawa kehadiran milik Gustang. Tromere pun lalu mengeluarkan kekuatan pemotongannya untuk menyerang ke arah belakang tanpa melihat terlebih dahulu ke arah belakangnya. Ternyata yang dipotong oleh Tromere adalah Valhalla. Tromere pun terkejut mengapa dirinya bisa salah menganggap kehadiran Gustang. Ternyata lengan Gustang yang putus yang sedang membawa buku merasuki tubuh dari Valhalla. Dan buku itu pun menjelma menjadi iblis dan berkata, "Kau sangat idiot." Gustang pun merasa tidak berani melihat wajah Valhalla. Lalu Gustang pun membakar tubuh Valhalla dengan melemparkan sebatang rokoknya kepada tubuh Valhalla bagian atas yang terpotong dan mengucapkan "Rime in peace." Tubuh Valhalla pun lenyap terbakar di hadapan Tromere. Merasa dirinya ditipu dan melihat Valhalla lenyap, Tromere pun benar-benar sangat marah
karena Valhalla adalah salah satu eksperimen dari 3 naga yang Tromere ciptakan. Mulai dari masih berbentuk telur hingga Valhalla berevolusi menjadi sangat kuat, mungkin hampir setara dengan 10 kepala keluarga. Kemudian pada panel ini diperlihatkan Tromere menarik semua hewan-hewan ke dalam tubuhnya dan mengeluarkan aura Shinsu yang sangat hebat. Tak lama dari situ muncullah sosok asli Tromere yang berambut panjang. Tromere pun langsung mengeluarkan kekuatannya, membuat area di sekitarnya menghilang dan juga mengeluarkan kekuatan pemotongannya yang besar, berbentuk sangkar mengurung mereka semua. Pada panel ini diperlihatkan seperti berada di dalam ruang hampa. Unos dan juga lengan Gustang yang terputus pun mulai terkena serangan dari kekuatan Tromere tersebut. Bahkan kekuatan pemotongan Tromere yang membentuk sangkar jauh lebih besar daripada bagian tunas dari atas hingga bawah yang mampu mengurung semua bagian tunas. Tromere pun merasa sudah lama sejak dia melepaskan seluruh kekuatannya, Tromere tidak menyadari sebelumnya. Tapi dalam kondisi ini, Tromere merasa bisa memotong 3 dimensi dan bukan hanya pada bagian melintang. Jadi kemungkinan yang dimaksud oleh Tromere 3 dimensi adalah terbagi menjadi 3 bagian, menara dalam, menara luar, dan area tengah. Penghuni menara tinggal di menara luar, sedangkan menara dalam adalah bagian tempat orang-orang diuji untuk membuktikan bahwa mereka layak naik ke lantai yang lebih tinggi atau para reguler. Kemudian Tromere menatap Gustang bahwa dirinya adalah selanjutnya. Gustang yang berdiri di dekat tunas pun melihat Tromere pun agak gugup. Gustang pun berkata dalam hati, Tromere memotong ruang secara 3 dimensi. Kali ini itu benar-benar berbahaya. Pada serangan pemotongan Tromere tersebut, terlihat juga kapal induk dari keluarga Bobido atau kapal induk pengetahuan beserta armada perangnya. Kemudian Gustang pun seperti tidak percaya akan serangan pemotongan Tromere. Bahkan mantra yang menghentikan ruang dan waktu pun terputus. Bukan hanya ekspansi dari permukaan ke angkasa, ini adalah pemutusan hubungan dalam arti kata itu. Ditutup pada chapter kali ini, Tromere pun memberitahu Gustang, bukankah lucu melihat kelompok orang yang menafsirkan dengan sembarangan dan memberikan makna bagi perjuangan kita terlibat dalam perang yang tak berarti ini. Bukankah itu mengingatkanmu pada masa lalumu, Gustang? Saya pikir hal seperti ini akan terjadi lagi. Itu sebabnya saya tak pernah ingin meninggalkan kapal induk Lobubia. Benar sekali, dari awal seharusnya kamu tidak pernah mengambil keberadaanku dari kapal induk. Karena aku adalah kotor dan budaya yang sangat jahat. Aku adalah lambang kejahatan, ujar Lobubia Tromere. Di panel ini diperlihatkan Tromere mengsummon sebuah iblis raksasa berwarna hijau yang berkepala 3 yang sedang memegang sebuah tongkat. Baiklah, sekian pembahasan Torokat pada chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.